괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sentia Amasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sentia Amasari, mahasiswi S1 Manajemen Universitas Volatehan dengan NIM 80220301026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan judul Biaya Kualitas dengan dosen pengampu Ibu Yulaikah SE MAK. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, sesuai judul saya akan membahas tentang biaya kualitas. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu ada 1. Definisi biaya kualitas, 2. Klasifikasi biaya kualitas, 3. Menghitung biaya kualitas, dan yang terakhir 4. Studi kasus tentang biaya kualitas. Sebelum dimulai, saya mau bertanya nih teman-teman, apa sih kualitas itu? Kan banyak yang bilang ya, produk ini mah nggak berkualitas, kualitas barangnya bagus loh. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kualitas itu? Baiklah teman-teman, jadi kualitas itu adalah tingkat keunggulan atau ukuran relatif tentang hal yang baik. Terus, bagaimana cara mengukur berkualitas atau tidaknya sesuatu? Apa indikator teman-teman bisa mengatakan sesuatu itu berkualitas atau tidak? Nah, secara umum, baik untuk menentukan kualitas produk atau jasa, kualitas diukur dari segi ekspektasi konsumen. Apakah ekspektasi konsumen terpenuhi? Kalau iya, artinya sudah mencapai kualitas yang baik, berarti tidak memenuhi kualitas konsumen. Berarti kualitas itu subjektif dong. Jawabannya, ya, karena kualitas itu merujuk kepuasan pelanggan. Artinya, semua dinilai berdasarkan puas atau tidaknya pelanggan. Sangat-sangat subjektif. Jika standar si pelanggan tinggi, sudah pasti akan sulit untuk memenuhi standar kualitasnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sudah pasti sering banget kamu lakukan sebagai konsumen. Contohnya, ngasih rating di aplikasi ojol atau e-commerce kesayangan kamu. Lalu pertanyaannya dan yang akan kita bahas sekarang adalah, apakah kamu sudah memberikan kualitas yang baik kepada customer kamu? Lalu secara umum, gimana caranya perusahaan menentukan kualitas suatu barang atau jasa? Nah teman-teman, untuk pertanyaan tadi, gimana caranya perusahaan menentukan kualitas suatu barang atau jasa? Ada yang namanya dimensi pemenuhan kualitas. Apa aja sih dimensinya? Yang pertama yaitu ada performa. Seberapa konsisten dan seberapa bagus fungsi suatu produk. Yang kedua ada estetika, memperhatikan bentuk suatu produk dan fasilitas. Yang ketiga ada servis kemudahan untuk memelihara atau memperbaiki produk. Pernah dengar nggak alasan pertimbangan seorang konsumen untuk membeli kendaraan bermotor berhubungan dengan servis dan spare part-nya? Nah, itu ternyata termasuk ke dimensi pemenuhan kualitas. Selanjutnya yaitu ada fitur.
Bagaimana karakteristik suatu produk itu membedakannya dengan produk lain yang serupa. Contohnya saja handphone. Dengan hampir serupanya bentuk dan fungsi handphone yang satu dengan yang lainnya, tentu saja brand satu dengan yang lainnya akan menanamkan konsep fitur ini di produknya. Dimensi berikutnya adalah keandalan. Apakah produk atau jasa itu dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama? Selanjutnya yaitu durasi. Berapa lama suatu produk dapat digunakan? Selanjutnya yaitu kesesuaian kualitas. Tergantung berapa ukuran suatu produk dapat memenuhi spesifikasinya. Dan yang terakhir adalah ketepatan penggunaan. Seberapa sesuai performa produk dengan yang diiklankan. Suatu proses pasti akan melalui yang namanya input proses dan output. Jika sudah menghasilkan barang jadi, berarti produk tersebut tinggal didistribusikan hingga akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Ketika produksinya sudah menghasilkan output, akan ada kemungkinan menghasilkan produk cacat atau produk rusak. Produk cacat berarti produknya masih bisa diperbaiki dengan perbaikan minor, sedangkan produk rusak berarti bisa diperbaiki dengan perbaikan mayor, atau malah nggak bisa diperbaiki sama sekali. Jika masih dalam tahap outputnya, artinya nggak masalah, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi gimana kalau misalnya produk cacat atau rusak itu sudah sampai ke tangan pelanggan? Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kepuasan pelanggan adalah dengan memberikan garansi atau perbaikan. Kalau misalnya perusahaan nggak bisa memberikan garansi, artinya perusahaan itu siap-siap akan kehilangan pelanggannya. Sebagai contohnya, misalnya kita memproduksi saus sambal, berarti kan proses produksinya melewati pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kalau sudah jadi, tinggal dikemas dan dilakukan pengepakan untuk didistribusikan ke pelanggan. Tapi, proses produksi itu akan berpotensi menghasilkan produk yang sempurna, produk cacat, atau produk rusak. Misalnya pengolahan cabenya terlalu encer untuk kadar saus sambal, atau rasanya yang terlalu asin. Kita tinggal menambahkan komposisi bahan lainnya supaya bisa mencapai standar. Atau ketika waktu proses pengemasan botolnya penyok, ya sudah kita tinggal ganti botolnya ke botol baru. Nah, produk cacat dan produk rusak itu menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya kualitas. Nah, gawat kan? Biaya lagi. Makanya apa? Kualitas itu harus benar-benar memenuhi standar. Harus ada inspeksi, harus ada pengendalian, kegagalan harus diminimalisir supaya nggak keluar biaya lagi. Terus, bagaimana sih caranya menentukan biaya kualitas? Biaya timbul karena ada aktivitas, setuju tidak? Maka dari itu, kita harus menentukan aktivitas apa saja yang berhubungan dengan biaya kualitas. Ada dua aktivitas, yaitu aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian akan menimbulkan biaya pengendalian, sedangkan aktivitas kegagalan akan menimbulkan biaya kegagalan. Apa saja yang termasuk aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan? Yuk kita bahas. Biaya pengendalian terdiri dari biaya pencegahan atau prevention cost dan biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya pencegahan timbul untuk mencegah kualitas yang buruk selama proses produksi barang atau jasa. Sedangkan biaya penilaian timbul untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan. Apa saja aktivitas-aktivitas yang mungkin dilakukan hingga akhirnya timbul biaya itu. Untuk biaya pencegahan, aktivitas-aktivitasnya antara lain rekayasa kualitas, program pelatihan, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, evaluasi dan pemilihan pemasok, dan lain-lain. Sedangkan biaya penilaian terdiri dari aktivitas inspeksi dan pengujian bahan baku, inspeksi kemasan, aktivitas peninjauan penafsiran, produk acceptance, proses acceptance, dan pengukuran. Untuk biaya pencegahan masih dikeluarkan dalam lingkup perencanaan, masih dalam tahapan input, belum diproses, masih menilai apakah kualitasnya bagus atau tidak melalui rekayasa perencanaan dan pelaporan. Tenaga kerjanya pun diberikan training biar bisa memenuhi standar kualitas perusahaan. Pemasok juga dievaluasi biar bahan bakunya berkualitas bagus. Untuk biaya penilaian juga masih dalam tahapan penilaian pengendalian, semuanya diinspeksi.
apakah sudah sesuai atau belum, ditinjau sudah baik atau belum. Jika ternyata jelek, apa yang harus dilakukan sehingga manajemen seharusnya menganggap kedua biaya ini dikeluarkan untuk tujuan investasi. Kenapa? Karena biaya ini hanya akan keluar dengan jumlah besar di tahun-tahun awal. Tidak mungkin biaya ini akan dikeluarkan setiap tahunnya dengan jumlah yang makin lama makin besar. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari perencanaan dan pengendalian. Jika sudah direncanakan dengan baik dan dikendalikan dengan baik pula, percayalah biaya ini hanya dikeluarkan dengan jumlah besar di awal saja. Kemudian, kita akan membahas biaya kegagalan. Biaya kegagalan ada dua, ada biaya kegagalan internal dan ada biaya kegagalan eksternal. Sederhananya, kegagalan internal berarti produk baru selesai diproduksi. Ternyata ketahuan ada produk rusak atau cacat, maka masih bisa diperbaiki, karena konsumen tidak tahu nih ada kejadian apa sebelumnya. Sedangkan kegagalan eksternal produk itu sudah ada di tangan konsumen. Konsumen bisa menilai itu baik apa tidak kinerja perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk. Walaupun biasanya produk yang kita hasilkan bagus, tapi sekalinya konsumen dapat yang jelek, ya siap-siap saja kepuasan pelanggan menurun, jadi sepi pelanggan dan lainnya. Biaya kegagalan internal timbul karena aktivitas penghentian produksi, pengerjaan ulang, downtime, inspeksi ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Aktivitas ini dilakukan ketika sudah dihasilkan produk jadi. Terus ketahuan ada produk rusak atau cacat sehingga perlu dilakukan aktivitas-aktivitas tadi. Sedangkan biaya kegagalan eksternal terdiri dari garansi, perbaikan, ketidakpuasan pelanggan, dan kehilangan pangsa pasar. Artinya, biaya tersebut muncul ketika produk sudah sampai ke tangan pelanggan. Kedua biaya ini akan dianggap manajemen sebagai biaya. Kenapa? Karena merugikan. Ketika sudah kejadian dan akhirnya malah harus diperbaiki dan jadi biaya yang nggak ada manfaatnya untuk masa depan. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Ada perusahaan yang ingin meningkatkan kualitasnya. Soalnya yaitu awal tahun 2023, PT Kare menginisiasikan program peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi jumlah produk cacat. Pada akhir tahun, laporan dari manajer produksi menyatakan bahwa jumlah pembatalan produksi dan pengerjaan ulang menurun. Direktur perusahaan tersebut senang dengan hal itu, tapi menginginkan beberapa penilaian keuangan. Untuk membuat penilaian tersebut, berikut ada data keuangan yang dikumpulkan selama tahun berjalan. Pada tahun 2022, penjualannya 10 juta, penghentian produksi 400.000, pengerjaan ulang 600.000, inspeksi produk 100.000, garansi produk 800.000, pelatihan 40.000, inspeksi bahan baku 60.000. Untuk di tahun 2023, penjualannya masih sama 10 juta, penghentian produksi 300.000, pengerjaan ulang 400.000, inspeksi produk 125.000, garansi produk 600.000, pelatihan 80.000, dan inspeksi bahan baku 40.000. Data keuangan yang sudah dikumpulkan adalah penjualan, penggantian produksi, pengerjaan ulang, inspeksi produk, garansi produk, pelatihan, dan inspeksi bahan baku. Nah, pertanyaannya yang diminta ada nomor 1, klasifikasikan biaya-biaya tersebut menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nomor 2, hitunglah biaya kualitas berdasarkan persentase penjualan untuk setiap tahun. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? 3. Asumsikan pada tahun 2023, biaya kualitas dapat dikurangi menjadi 2,5% dari penjualan. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? 4. Siapkanlah laporan biaya kualitas untuk tahun 2023. Nah teman-teman, kita jawab pertanyaan nomor 1 karena ini sangat gampang sekali. Mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Kita klasifikasikan aktivitas-aktivitas ini ke jenis biayanya.
Biaya pencegahan timbul karena adanya pelatihan. Biaya penilaian timbul karena adanya inspeksi produk dan inspeksi bahan baku. Biaya kegagalan internal timbul karena penghentian produksi dan pengerjaan ulang. Biaya kegagalan eksternal timbul karena garansi produk. Nah, setelah diklasifikasikan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti contoh di sini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, setelah diklasifikasikan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti contoh pada video ini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, biaya aktivitas di tahun 2022 dan 2023 itu sangat berbeda. Untuk totalnya saja, di tahun 2022 itu 2 juta dan di tahun 2023 itu 1.545.000. Sekarang kita menjawab soal nomor 2, yaitu menghitung biaya kualitas berdasarkan persentase penjualan untuk setiap tahunnya. Pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu semua biaya kualitas baik di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, total keseluruhan biaya kualitas di tahun 2022 itu 2 juta, diubah menjadi persentase yaitu 20% dari penjualan. Di tahun 2023 yaitu sebesar 1.545.000, diubah menjadi persen yaitu 15,45% dari penjualan. Selanjutnya yaitu menghitung kenaikan laba karena peningkatan kualitas. Laba meningkat sebesar 455.000. Dari mana? Dari biaya kualitas penjualan tahun 2022 dikurang biaya kualitas 2023, yaitu 2 juta dikurang 1.545.000 sama dengan 455.000. Untuk menjawab soal nomor 3, kita mengasumsikan pada tahun 2023 biaya kualitasnya dapat dikurangi menjadi 2,5% dari penjualan. Jadi tinggal kalikan saja, 2,5% dikali 10 juta sama dengan 250.000. Nah, 10 juta ini dari mana? Dari soal awal tadi di bagian penjualan. Laba perusahaan menjadi 1.545.000 dikurangi 250.000 sama dengan 1.295.000 rupiah. Sekarang tinggal menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menyusun laporan biaya kualitas PT Kare. Kita tinggal susun saja laporan biaya kualitas PT Kare. Selanjutnya kita kelompokkan per jenis biaya seperti di tabel. Dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan presentasi dari penjualan yaitu 0,80%, biaya penilaian 1,65%, biaya kegagalan internal 7,00%, biaya kegagalan eksternal 6,00%. Sehingga diperolehlah total biayanya yaitu 15,45%. Jadi seperti itulah bentuk dari laporan biaya kualitas. Bagaimana? Gampang kan teman-teman? Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.